ketemu lagi dengan saya Rizky Sulfika Pusparinda, peserta Latsar CPNS Puslatbang KDOD Angkatan 15 Kota Samarinda. Pada video kali ini saya akan meresumi sedikit tentang mata diklat yang diberikan hari ini, yaitu tentang anti korupsi. Ketika teman-teman mendengar kata korupsi, apa yang ada di pikiran teman-teman nih? Kalau saya mungkin ya, bukan mungkin sih memang ya, itu biasanya korupsi selalu berkaitan dengan yang namanya mencuri, kemudian curang, kemudian mengambil hak orang lain, ya seperti itu. Ada juga yang bilang bobrok, gitu. Jadi kebanyakan kalau kita mendengar kata korupsi itu selalu berkaitan dengan hal yang negatif. Nah, sekarang kita ke pengertian korupsi. Ini dari LAN 2015 sama Negara 2015 memberikan definisi korupsi sebagai berikut. Jadi korupsi itu adalah perbuatan yang tidak baik atau buruk atau curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Nah, negatif semuanya itu ya pengertian dari korupsi itu. Nah, kalau dari saya pribadi, pengertian dari korupsi adalah kegiatan mengambil, menggunakan, kemudian memanfaatkan apa yang bukan menjadi hak miliknya sehingga merugikan pihak lain. Itu kalau pemahaman saya, korupsi itu artinya seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah tingkatan korupsi. Jadi korupsi itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Yang pertama adalah betrayal of trust atau pengkhianatan kepercayaan. Jadi pengkhianatan kepercayaan ini merupakan tingkatan yang paling sederhana dan semua orang yang tidak menjalankan amanahnya dengan baik, kemudian mengkhianati kepercayaan orang lain itu merupakan bisa dikatakan sebagai koruptor ya. Seperti itu, misalnya saja ada anggota DPR lah atau pejabat yang pada saat kampanye memberikan janji-janji, saya akan ini, saya akan itu gitu. Nah, masyarakat percaya kepada calon pejabat tersebut. Nah, ketika dia menjabat, menjadi terpilih menjadi seorang pejabat, ternyata dia tidak menjalankan amanahnya tersebut, tidak menjalankan janji-janjinya tersebut. Nah, bisa dikatakan pejabat tersebut melakukan tindak korupsi meskipun ringan ya, yaitu mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan padanya. Kan rakyat sudah percaya itu bahwa dia akan melaksanakan janji-janjinya, tapi ternyata dia tidak melaksanakan janji-janjinya tersebut. Nah, itu salah satu bentuk korupsi paling ringan. Kemudian yang kedua, abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ini merupakan salah satu bentuk penyimpangan juga nih yang dilakukan yang berkaitan dengan struktur kekuasaan. Jadi misalnya dengan biasanya paling sering pejabat ya, kalau yang paling ringan sih sebenarnya bisa sih di kalangan di kelas aja, kegiatan yang terjadi di kelas gitu. Abuse of power biasanya pengajar, pengajar kan sering lah, bukan sering sih, ada beberapa yang menggunakan kekuasaannya ketika di kelas. Misalnya meminta mahasiswa, kamu tuh harus nurut seperti ini, saya tuh yang mengajar kamu, masa depan kamu itu bergantung sama saya, nilai kamu itu saya yang memberi. Nah, itu juga merupakan salah satu tindak
korupsi itu sebenarnya, karena merasa punya kekuatan, merasa punya kekuasaan dan menggunakannya pada hal yang tidak semestinya itu bisa dikatakan sebagai koruptor juga itu. Oke, selanjutnya adalah material benefit atau mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan. Ini yang kasus korupsi yang mentereng dan banyak terjadi di Indonesia itu ya, mengambil uang material baik itu uang, harta kekayaan dan lain sebagainya untuk kepuasan diri. Nah, ini udah yang paling tingkatan yang paling parah ini, dan sudah merupakan tindak pidana karena sudah pasti merugikan, tidak hanya merugikan orang di sekitarnya ya, tetapi juga merugikan negara. Itu merupakan tingkatan yang paling parah yang memang harus mendapatkan hukuman. Nah, kenapa sih para koruptor tersebut itu sampai tega gitu kan mengambil dan menggunakan apa yang bukan haknya? Itu karena mereka tidak memiliki nilai-nilai dari anti korupsi itu sendiri. Jadi nilai-nilai dari anti korupsi itu ada 9, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, adil, mandiri, sederhana, berani, dan berani. Jadi sebenarnya yang utama adalah jujur. Jadi orang-orang tersebut itu tidak memiliki kejujuran. Intinya adalah lebih ke yang penting saya lebih ke untuk kepuasan diri sendiri. Yang penting saya senang, yang penting saya bisa memperkaya diri. Nah itu. Jadi dia tidak jujur dengan lingkungannya seperti itu. Jadi ya karena mereka tidak memiliki nilai dari anti korupsi itu sendiri seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah sendiri. Ya, jadi di sini kita refleksi diri ya. Kira-kira kita pernah nggak melakukan tindak korupsi itu tadi, baik yang paling sederhana maupun sederhana tadi betrayal of trust, mengkhianatan kepercayaan, ataupun abuse of power seperti itu. Jadi untuk saya pribadi dulu waktu kecil itu pernah yang namanya mengambil angsuran. Jadi disuruh sama orang tua pergi untuk membeli sesuatu, dan uang angsurannya itu saya berikan jajanan lain. Nah, jadi di situ tuh sebenarnya saya melakukan tindak korupsi ya, karena kan menggunakan uang angsuran tanpa izin orang tua. Jadi waktu itu kecil kan belum tahu itu ya apa yang namanya korupsi, yang penting pengen jajan, beli belum ada duit gitu kan. Tapi sampai rumah bilang Bu tadi saya pakai uangnya buat beli ini gitu kan, tapi udah telat, makanannya udah dimakan, udah habis gitu kan. Nah itu ya harusnya diberi pengertian kepada anak-anak bahwa yang seperti itu termasuk korupsi ya, yaitu mengkhianati kepercayaan orang tua. Nah selanjutnya yang pernah saya lakukan itu korupsi waktu ya dalam mengajar. Itu korupsi waktu biasanya yang paling sering dilakukan oleh pengajar ya, dan yang paling tidak disadari bahwa itu merupakan tindak korupsi. Contohnya saja yang pernah saya lakukan, saya diberi jam mengajar 5 jam dan saya mengisinya kurang lebih 4,5 jam dengan alasan kasihan mahasiswanya seperti ini, lelah belajar 5 jam langsung seperti ini. Itu banyak alasan. Nah, itu sebenarnya saya juga sudah melakukan tindak korupsi, yaitu korupsi waktu.
saya mengerupsi waktu mahasiswa yang harusnya mahasiswa mendapatkan 5 jam pelajaran, jadi cuma dapatkan 4,5 jam. Itu nanti kedepannya tidak akan saya ulangi lagi. Dan juga datang terlambat. Nah, meskipun sebenarnya saya hampir tidak pernah datang terlambat, tapi ada 1-2 kali yang saya datang terlambat meskipun cuma sekitar 1 atau 2 menit. Nah, ya itu juga termasuk korupsi waktu meskipun 1 atau 2 menit itu. Ya insya Allah kedepannya tidak akan saya ulangi lagi lah ya. Gitu. Nah, untuk ya tidak akan mengulangi yang namanya korupsi waktu, karena kita sebagai pengajar ini kan pelayan masyarakat ya, dan yang kita layani di sini adalah mahasiswa datang ke kampus untuk mendapatkan ilmu. Maka kita harus memberikan contoh yang baik kepada mereka. Kalau kita tidak memberikan contoh yang baik, misalnya kita datang terlambat, kemudian korupsi waktu, pasti nanti ketika di dunia kerja mereka akan mikir juga, dulu waktu kuliah dosen nggak apa-apa tuh datang terlambat, nggak apa-apa lah ini kerja datang terlambat juga. Nah, akan memberikan contoh yang buruk. Nah, kita tidak ingin mahasiswa kita nantinya akan menjadi orang-orang yang tidak menghargai waktu. Nah, jadi sebagai ASN yang baik, kita harus menghargai waktu dan juga memberikan contoh, khususnya bagi pengajar ya, harus memberikan contoh yang baik dan mahasiswa. Seperti itu. Oke, sampai sini saja video kali ini tentang anti korupsi. Semoga video ini bisa membuka hati nurani bahwa kita pernah melakukan kesalahan, tapi jika kita menyadari bahwa hal tersebut salah dan mau merubahnya, insya Allah akan memberikan manfaat bagi diri kita sendiri dan juga orang lain di sekitar kita. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai bertemu di video selanjutnya.